Di sebuah desa kecil di lereng bukit, hiduplah seorang ibu tua miskin bersama anak gadisnya yang bernama Darmi. Darmi terkenal karena kecantikannya, kulitnya cerah, penampilan yang memukau, dan matanya bening. Namun, sayang sekali, hatinya tidak secantik dengan wajahnya. Ia sering bersikap sombong, terutama kepada ibunya sendiri. Suatu hari, sisiran digunakan Darmi patah. Lalu Darmi berteriak memanggil sang ibu. Bu, ibu, Ada apa, nak? aku ingin membeli sisir dan perhiasan yang baru. Uang ibu hanya sanggup untuk membelikan sisir saja, nak. Uang ibu tidak cukup untuk membelikan perhiasan yang kamu inginkan. Pokoknya ibu harus membelikan sisir dan perhiasan aku yang baru. Kalau enggak, aku pergi dari rumah ini. Malam itu, sang ibu sedih menatapi kelakuan anaknya. Akan tetapi, demi kebahagiaan sang anak, dia rela mengambil uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan dari sisa uang yang kerap dimiliki oleh anaknya. Suatu pagi, sang ibu mengajak Darmi pergi ke pasar untuk menjual stok kebun mereka dan juga membeli perhiasan keinginan Darmi. Darmi pun merasa senang karena keinginan dikabulkan. Mereka berjalan kaki di jalan tanah yang berdebu. Darmi berjalan agak jauh di depan ibunya sambil merucukkan bibir. Bu, cepat dong jalannya. Aku malu kalau orang-orang lihat kita kayak gini. Sabar, Darmi. Kaki ibu sudah tak sekuat dulu lagi, nak. Ya ampun, baju ibu lusuh banget sih. Orang nanti kiranya aku ini anak orang miskin. Kita memang orang miskin, nak. Darmi hanya mendengus dan mempercepat langkahnya. Sesampainya mereka di pasar, orang-orang memperhatikan Darmi dengan kagum. Cantik sekali ya anak itu. Tapi kenapa ya dia tidak mau berjalan dengan ibunya? Di pasar, Darmi langsung mendatangi tempat perhiasan lalu melihat-lihat perhiasan tersebut. Tak lama kemudian, ibunya akhirnya sampai di tempat perhiasan. Darmi, apakah kamu sudah menemukan perhiasan yang ingin kamu beli? Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia memilihkan perhiasan untukmu. Hah? Ibuku? Ibuku tidak tua dan jelek seperti ini. Mendengar perkataan sang anak, sang ibu hanya diam dan menahan air mata. Setelah mendapatkan perhiasan, Darmi ingin membeli sisir yang tak jauh dari situ. Saat sedang berjalan, tak sengaja seorang pemuda menabraknya. Aduh, Dengan sigap, pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Namun, ketika mengulurkan tangan, gadis itu menolaknya mentah-mentah. Darmi langsung memarahi pemuda tersebut. Dan pemuda tersebut hanya bisa terdiam dan menundukkan diri. Setelah itu, Darmi pergi untuk membeli sisir. Usai dari membeli sisir, mereka pun pulang. Lagi-lagi, Darmi tak mau berdekatan dengan ibunya. Darmi, jangan jauh-jauh, nak. sudah ku bilang jangan panggil namaku di sini. Aku malu. Nak, kenapa kamu malu mengaku ibumu sendiri? Karena ibu itu miskin, kotor, dan memalukan. Kalau begitu, biarlah Tuhan yang mengajarimu cara menghargai seorang ibu. Ya Tuhan, tolong hukum anak ini. Ibu ini aneh sekali sih, mengutuk anaknya sendiri. Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Darmi merasakan sesuatu yang aneh pada kakinya. Bu, kakiku keras, Bu. Batu itu mulai merambat, perlahan dari kaki, ke lutut, ke pinggang. Darmi mulai menangis. Ibu, ampuni aku, Bu. Maafkan aku, Bu. Memaafkanmu, nak. Tapi kutukan ini sudah berjalan. Batu itu terus merayap ke dada, lalu ke wajah. Jeritan Darmi terhenti, dan kini di tempat dia berdiri adalah sebuah batu dengan bentuk menyerupai gadis cantik. Ajaibnya, dari sudut mata batu itu mengalir tetesan air seperti menangis.
Sejak hari itu, batu itu dikenal sebagai batu menangis, menjadi pengingat bagi siapapun bahwa seburuk apapun keadaannya, seorang anak tidak boleh durhaka kepada ibunya sendiri.